Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Keberadaan Hukum dalam Masyarakat dan Sejarah Perkembangan Hukum. Kelompok 2 beranggotakan yang pertama Alia Amanda, Betty Laveni, Clarissa Amanda, Intan Ramadhani Wijaya, Naflisa Siti Hafifah, Regil Aurel, dan Zaki Andini. Pada materi pertama, akan saya bacakan sendiri yang berjudul Hubungan Masyarakat dengan Keberadaan Kaidah Hukum. Hubungan antara kaidah hukum dan masyarakat sangat erat dan tak mungkin dapat dicerai pisahkan antara satu sama lain. Mengingat bahwa dasar hubungan tersebut terletak dalam kenyataan-kenyataan berikut ini. Yang A, hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur kalau tidak ada hukum. Yang B, masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Tidak mungkin ada atau berlakunya suatu hukum kalau masyarakatnya tidak ada. Jadi, dari kedua pernyataan di atas, sudah dapat dibuktikan di mana ada hukum, di situ pasti ada masyarakat. Dan demikian pula sebaliknya. Di mana ada masyarakat, di situ tentu ada hukumnya. Yang C, di samping itu, tak dapat disangkal adanya kenyataan bahwa hukum juga merupakan salah satu sarana utama bagi manusia melalui masyarakat di mana ia menjadi warga atau anggotanya untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang sebaik dan sewajar mungkin. Mengingat hukum itu pada hakikatnya. 1. Memberikan perlindungan atau proteksi atas hak-hak setiap orang secara wajar. Di samping juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya sehubungan dengan haknya tersebut. 2. Memberikan juga pembatasan atau restriksi atas hak-hak seseorang pada batas yang maksimal agar tidak mengganggu atau merugikan hak orang lain. Di samping juga menetapkan batas-batas minimal kewajiban yang harus dipenuhinya demi wajarnya hak orang lain. Jadi, jelaslah bahwa hukum itu bukan hanya menjamin keamanan dan kebebasan, tetapi juga ketertiban dan keadilan bagi setiap orang dalam berusaha untuk memenuhi segala dan layak. Fungsi hukum dalam masyarakat. Hukum merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Hukum yang berlaku mempunyai tujuan. Tujuan hukum itu dapat tercapai jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat. Adapun fungsi dari hukum menurut Ahmad Ali adalah 1. Fungsi hukum sebagai a tool of social control. Fungsi hukum sebagai social control bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Misalnya membuat larangan-larangan, tuntutan ganti rugi, dan sebagainya. Kedua, fungsi hukum sebagai a tool of engineering. Fungsi ini sebagai sarana perekayasa sosial, yaitu mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana. Artinya, untuk menata kembali kehidupan masyarakat secara terencana sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa, kehidupan masyarakat, namun sampai kini ternyata selalu mengalami perubahan atau dinamika yang sangat besar. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai simbol. Fungsi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu,
sehingga mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum. Penyimbolan yang dilakukan oleh hukum jelas akan memudahkan baik oleh para pelaksananya maupun masyarakat untuk saling memahami tentang makna suatu peristiwa yang terjadi dalam interaksi warga masyarakat. Keberadaan fungsi hukum sebagai simbol sangat membantu komunikasi antara pelaksana hukum dengan warga masyarakat, serta proses sosialisasi hukum itu sendiri. Simbolis untuk menyederhanakan suatu aturan hukum agar mudah dimengerti oleh warga masyarakat, merupakan langkah mendasar seolah-olah semua orang mengetahui sudah final. Yang keempat, fungsi hukum sebagai a political instrument. Fungsi hukum sebagai sarana politik adalah untuk memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Melihat fungsi tersebut, menunjukkan keberadaan hukum tertulis yang dibuat secara prosedural. Keberadaan hukum dan politik dalam kenyataannya memang tidak mungkin dapat dipisahkan, karena keberadaan hukum sebagai kaidah tertulis merupakan pesan-pesan politik. Tetapi setelah ditetapkan pemberlakuannya, tidak boleh lagi ditafsirkan secara politik yang bermuatan kepentingan. Apalagi harus ditafsirkan secara yuridis. Tapi harus ditafsirkan secara yuridis. Yang kelima, fungsi hukum secara integrator. Fungsi hukum ini untuk mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar proses interaksi pergaulan sosial. Artinya, hukum menjadi sarana untuk menciptakan keserasian berbagai kepentingan masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup berlangsung dengan tertib dan lancar. Baiklah, pembaca materi selanjutnya yaitu Alia Amanda. Kepada Alia Amanda dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya fungsi hukum secara langsung. Fungsi langsung terdiri atas dua, yaitu fungsi langsung yang bersifat primer dan bersifat sekunder. Fungsi langsung yang bersifat primer mencakup 1. Pencegahan perbuatan tertentu dan mendorong perbuatan tertentu. Kedua, penyediaan fasilitas bagi rencana-rencana privat. Yang ketiga, penyediaan servis dan pembagian kembali barang-barang. Yang keempat, penyelesaian perselisihan di luar jalur reguler. Sedangkan fungsi langsung yang bersifat sekunder terdiri atas, yang pertama, prosedur bagi perubahan hukum. Yang kedua, prosedur bagi pelaksanaan hukum. Fungsi hukum secara tidak langsung. Fungsi hukum tidak langsung adalah memperkuat atau memperlemah kecenderungan untuk menghargai nilai-nilai moral tertentu. Satjipto Raharjo menambahkan bahwa fungsi hukum adalah sebagai sarana penyelesaian sengketa dan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Fungsi hukum adalah sebagai sarana penyelesaian sengketa, maksudnya bahwa hukum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat, sehingga tercipta ketentraman hidup warga masyarakat. Sedangkan fungsi sebagai sarana pengendalian sosial, bahwa hukum dimaksudkan bahwa fungsi hukum sebagai pengendalian sosial merupakan suatu proses yang direncanakan dengan tujuan menganjurkan, mengajak, menyuruh, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah hukum yang berlaku. B. Macam-macam kaidah hukum. Sebagai jenis kaidah yang mengatur tingkah laku masyarakat, maka hukum merupakan hanya satu di antara jenis kaidah lainnya. Untuk itu, kami akan lebih dulu mengemukakan jenis-jenis kaidah tersebut. Menurut Gustav Rothbard, membedakan kaidah atas, yang pertama, kaidah alam yang merupakan kaidah yang menyatakan
tentang apa yang pasti akan terjadi. Contohnya, semua manusia pasti akan meninggal. Yang kedua, kaidah kesusilaan merupakan kaidah yang menyatakan tentang sesuatu yang seharusnya terjadi. Contoh, manusia seharusnya tidak membunuh. Kemudian, kami akan menamakan kaidah kesusiliaannya Redbird sebagai kaidah sosial, di mana di dalamnya mencakup kaidah kesusilaan atau moral, kaidah hukum, kaidah kesopanan, dan kaidah agama. Namun dengan demikian, kami akan menguraikan jenis-jenis kaidah kesusilaan atau moral kaidah. Yang pertama, kaidah kesusilaan atau moral. Kaidah kesusilaan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo adalah kaidah yang berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Salah satu ciri kaidah kesusilaan dibandingkan dengan kaidah hukum ialah bersifat kaidah kesusilaan yang otonom. Berarti bahwa diikuti atau tidaknya suatu aturan tingkah laku tersebut tergantung pada sikap batin manusianya. Yang pertama, sumbernya diri sendiri atau otonom. Yang kedua, sanksinya bersifat internal, artinya berasal dari dalam perasaan si pelaku sendiri. Yang ketiga, isinya ditunjukkan pada sikap batin. Yang keempat, bertujuan demi kepentingan si pelaku agar dia menyempurnakan diri sendiri. Yang kelima, daya kerjanya lebih menitik beratkan pada kewajiban. Dua, kaidah agama. Kaidah agama yakni aturan tingkah laku yang diyakini oleh penganutnya berasal dari Tuhan. Sebagai contoh, pemeluk agama Islam meyakini bahwa kewajiban menjalankan sholat 5 waktu bersumber dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidah agama ini pun masih dibedakan menjadi kaidah agama yang khusus mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan kaidah agama yang umum mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Satu hal yang sangat penting untuk diketahui bahwa ada kalanya dari kaidah agama dilembagakan menjadi kaidah hukum. Sebagai contoh, kaidah agama Islam di bidang hukum perkawinan dan hukum waris. Oleh pemerintah Indonesia dilembagakan menjadi kaidah hukum yang sudah diberlakukan secara positif di Indonesia. Bahkan penyelesaian sengketanya pun memiliki peradilan khusus, yakni peradilan agama. Sifat kaidah agama yaitu, yang pertama sumbernya dari Tuhan. Yang kedua sanksinya bersifat internal, yaitu dosa kecuali kaidah agama Islam yang merupakan suatu ajaran dunia dan akhirat, maka kaidah Islam pun memiliki sanksi eksternal yang bersumber dari Tuhan dan diterapkan di dunia oleh pemimpin umat yang diberikan wewenang untuk itu. Yang ketiga, isinya ditunjukkan kepada sikap batin, kecuali kaidah agama Islam yang ditunjukkan kepada sikap lahir. Yang keempat, daya kerjanya lebih menitik beratkan pada kewajiban daripada hak. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kaidah kesopanan. Adapun yang dimaksud dengan kaidah kesopanan adalah yang didasarkan atas kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku di dalam masyarakat. Salah satu perbedaannya dengan kaidah kesusilaan atau moral adalah kaidah kesopanan justru ditunjukkan pada sikap lahir manusia, demi penyempurnaan dan ketertiban dalam manusia. Sanksi bagi pelanggaran terhadap kaidah kesopanan berwujud teguran, celaan, cemoohan, pengucilan, dan sejenisnya yang tidak dilakukan oleh masyarakat secara terorganisasi, melainkan dilakukan sendiri-sendiri. Kaidah kesopanan bersumber dari masyarakat secara tidak terorganisasi. Sanksinya bersifat eksternal dalam wujud celaan, cercaan, teguran, atau pengucilan. Isinya ditunjukkan pada sikap lahir, bertujuan untuk ketertiban masyarakat, dan daya kerjanya menitik beratkan pada kewajiban. Selanjutnya, sejarah hukum di Indonesia.
Negara Indonesia merupakan negara hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi segala peraturan perundang-undangan yang sudah tercantum dalam negara tersebut, seperti yang terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945, yang mempunyai makna bahwa negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraannya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam sebuah negara hukum, kekuasaan akan dijalankan oleh pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau yang kita sebut sebagai supremasi hukum, yang bertujuan untuk menjalankan sebuah ketertiban hukum. Baiklah, pembaca materi selanjutnya yaitu Intan Ramadhani Wijaya. Fase prakolonial. Fase prakolonial biasa disebut dengan fase sebelum penjajahan. Dahulu Indonesia sebelum adanya penjajahan menganut sistem kerajaan, di antara lain Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram, dan sebagainya. Pada saat itu berarti masih menerapkan hukum sistem antar masing-masing wilayah kerajaan. Terdapat dua zaman kerajaan, yaitu Kerajaan Hindu-Buddha dan zaman Kerajaan Islam. Fase kolonial biasanya disebut dengan fase penjajahan. Semenjak Belanda menjajah Indonesia, banyak sekali perubahan terutama dalam sistem hukum di Indonesia. Sejak masa VOC berlaku pada abad tatanan hukumnya dikualifikasikan sebagai tatanan hukum represif in optima forma. Tatanan hukum yang berlaku saat itu menguntungkan bangsa Belanda dan merugikan bangsa Indonesia terutama dalam bidang ekonomi. Zaman Kerajaan Hindu-Buddha. Pada zaman ini, hukum adat dipengaruhi ajaran Hindu-Buddha. Adat yang ada dalam pelaksanaan ajaran Hindu-Buddha yang mempercayai dewa-dewa. Contoh, upacara perkawinan, kelahiran, dan kematian. Zaman Kerajaan Islam. Pada zaman ini, hukum adat dipengaruhi ajaran Islam. Adat dan pelaksanaannya menyerap dan melaksanakan hukum Islam. Contoh, Gonogini, adat bersandi syarak, dan syarak bersandi kitabullah di Padang, Sumatera Barat. Pembaca materi selanjutnya, Regil Aurel. Periode politik etis sampai kolonialisme Jepang. Pada Maret 1942, Jepang ingin menguasai kekuasaan yang Belanda miliki pada waktu itu. Jepang mulai menduduki seluruh daerah Hindia Belanda, dan untuk melaksanakan tata pemerintahan di Indonesia, pemerintahan bala tentara Jepang berpedoman kepada undang-undang yang disebut Gunsei-rei. Masa pendudukan Jepang, pembaharuan hukum tidak terjadi banyak. Seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan militer Jepang tetap berlaku, sembari menghilangkan hak-hak istimewa orang-orang Belanda dan Eropa lainnya. Fase kemerdekaan. Masa Orde Lama. Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh bangsa Indonesia sendiri atau negara Indonesia. Sejak 18 Agustus 1945, tata hukum positif di Indonesia adalah sistem hukum yang tersusun atas subsistem hukum adat, subsistem hukum Islam, dan subsistem hukum Barat. Pada periode 1945 sampai 1950,
Peraturan perundang-undangan mengungkapkan sikap dan kehendak untuk mengunifikasikan atau menyatukan badan peradilan yang mencerminkan semangat persatuan nasional. Reorganisasi badan peradilan pada periode ini dapat dipandang sebagai strategi politik untuk mempersatukan Indonesia di bawah satu kekuasaan nasional. Masa Orde Baru. Setelah kudeta 30 SPKI digagalkan, kemudian sejak terbitnya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, dimulailah suatu babak baru dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa Indonesia, yang kemudian menyebut dirinya sebagai pemerintahan Orde Baru. Perkembangan dan dinamika hukum dan tatanan peradilan di bawah Orde Baru justru diawali oleh pengingkaran hukum dalam proses politik dan pemerintahan, di antaranya Undang-Undang Pokok Agraria. Orde Baru yang menundukkan lembaga-lembaga hukum di bawah eksekutif, pengandalan sistem pendidikan, pemikiran kritis masyarakat dibatasi, hingga tak ada perkembangan dalam hukum nasional. Penyelenggaraan pemerintahan Orde Baru menyalahgunakan ketentuan peraturan perundang-undangan demi suatu kekuasaan dan keterpurukan. Masa reformasi. Wakil Presiden B.J. Habibie menggantikan posisi Presiden Soeharto. Selama pemerintahannya sudah terjadi 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dengan demikian, komposisi Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang tahunan MPR tahun 2002 yang lalu, maka susunan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki susunan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. 2. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar. 3. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar. 4. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar. 5. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar. Pembacaan kesimpulan yang akan dibacakan oleh Zaki Andini. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulannya. Hubungan antara kaidah hukum dan masyarakat sangat erat dan tak mungkin dapat dipisahkan antara satu sama lain. Mengingat bahwa dasar hubungan tersebut terletak dalam kenyataan-kenyataan, yaitu hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur kalau tidak ada hukum. Masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Manusia yang hidup berkelompok dalam suatu jaringan masyarakat membutuhkan sebuah aturan hukum. Di samping itu, tak dapat disangkal adanya kenyataan bahwa hukum juga merupakan salah satu sarana utama bagi manusia melalui masyarakat, di mana ia menjadi warga atau anggotanya, untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang sebaik dan sewajar mungkin. Hukum dalam masyarakat dibuat agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Namun, hukum tidak selamanya menyelesaikan konflik atau masalah. Hukum juga terkadang menimbulkan masalah jika hukum itu dibuat tanpa melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Karena secara otomatis aturan itu akan bertentangan dengan masyarakat, hukum mempunyai sifat yang elastis, artinya bahwa hukum selalu mengikuti perkembangan zaman. Hukum yang bertentangan dengan nilai dan budaya masyarakat, maka hukum itu dianggap sudah tidak relevan dan tidak layak dipublikasikan dalam masyarakat. Sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap aturan tersebut. Agar tujuan hukum itu dapat dicapai, adapun tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan, keadilan, serta memberikan kepastian hukum. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.